Menantu perempuan saya meludahi wajah saya dan putra saya yang berdiri di dekatnya, merekamnya dengan ponsel sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka pikir saya adalah seorang lelaki tua yang menyedihkan dan tidak berdaya, yang seumur hidupnya hanya bermalas-malasan melakukan pekerjaan tidak berguna. Mereka pikir saya akan menelan penghinaan ini, sama seperti saya menelan penghinaan-penghinaan lainnya, tetapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Dan mereka tidak tahu siapa saya sebenarnya. Dan ketika, 20 menit kemudian, bel pintu apartemen mereka berbunyi, membuat putra saya pucat pasi dan tergagap. Sementara menantu saya merosot ke lantai parket mahalnya, saya menyadari bahwa saya telah diam terlalu lama. Selama 3 tahun saya menahannya. Selama 3 tahun, saya membiarkan mereka menginjak-injak martabat saya. Tetapi malam itu, terbaring di lantai yang dingin dengan lutut memar, saya mengeluarkan ponsel jadul saya dan menekan satu nomor yang belum pernah saya hubungi selama 20 tahun. Dan dunia putra saya runtuh dalam semalam. Sebelum saya memulai, saya ingin meminta satu hal kepada Anda. Jangan matikan video ini sampai selesai. Saya tahu Anda pikir Anda sudah mengerti tentang apa cerita ini dan bagaimana akhirnya, tetapi Anda salah. Anda tidak akan bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ketika Anda selesai mendengarkan, katakan, sejujurnya, apakah Anda mengharapkan akhir seperti ini? Dan jika cerita ini membuat Anda memikirkan orang tua Anda dan menelepon mereka hari ini, berarti saya membuat video ini bukan tanpa alasan. Mari kita mulai. Tahukah Anda apa hal terburuk tentang usia tua? Bukan penyakit atau kelemahan. Hal terburuk adalah ketika Anda menjadi berlebihan di rumah yang Anda bangun sendiri. Ketika anak-anak Anda memandang Anda seolah-olah Anda adalah noda di karpet baru mereka, seolah-olah Anda bukan manusia, melainkan kesalahpahaman yang mengganggu yang merusak kehidupan indah mereka. Nama saya Baskara Adiwijaya. Saya berusia 74 tahun, dan 3 tahun terakhir hidup saya adalah neraka yang sunyi dan sistematis. Bukan jenis neraka di mana orang berteriak dan memecahkan piring setiap hari. Tidak. Neraka saya terbuat dari sindiran sopan, tatapan menghina, dan desahan berat yang bergema setiap kali saya meninggalkan ruangan. Menantu saya, Kirana, telah mengubah penghinaan terhadap orang tua menjadi sebuah seni. Dia tidak pernah meninggikan suaranya di depan orang asing. Dia tersenyum kepada saya ketika ada tamu dan meletakkan makanan di piring saya. Dan ketika pintu ditutup di belakang tamu terakhir, ekspresinya berubah begitu cepat. Seolah-olah seseorang merobek sebuah topeng. Saya pindah untuk tinggal bersama putra saya setelah saya menderita stroke. Sisi kiri tubuh saya tidak pernah pulih sepenuhnya, dan saya tidak bisa lagi berjalan tanpa rasa sakit. Sebelum stroke, saya tinggal sendirian di apartemen satu kamar di pinggiran kota, hidup dengan tenang, tidak mengganggu, atau merepotkan siapapun. Tetapi dokter mengatakan berbahaya bagi saya untuk tinggal sendirian. Dan putra saya, Banyu, datang ke rumah sakit dengan mata terbelalak dan berkata, "Tentu saja, Ayah, apa yang Ayah bicarakan? Datang dan tinggallah bersama kami, kita kan keluarga." Saat itu saya percaya padanya. Saat itu, saya masih berpikir dia bersungguh-sungguh. Bulan pertama, semuanya hampir normal. Kirana memberi saya sebuah kamar kecil di ujung koridor, di sebelah gudang. Dulu mereka menyimpan koper dan barang-barang bekas di sana, tetapi Banyu memindahkan semuanya ke garasi dan meletakkan tempat tidur sempit, meja nakas, dan kursi untuk saya. Ketika saya bertanya tentang lemari pakaian, Kirana berkata saya tidak punya banyak barang, meja nakas sudah cukup, tapi lemari tidak muat di kamar itu. Saya tidak berdebat, NSA tidak pernah berdebat dengannya, dan mungkin itu adalah kesalahan terbesar saya. Perlahan-lahan, aturan hidup saya di rumah ini menjadi lebih ketat, seperti di barak. Hanya saja, komandan barak bukanlah saya, melainkan seorang wanita berusia 36 tahun dengan kuku palsu dan tatapan mata yang menyipit karena jijik. Awalnya, Kirana menuntut agar saya tidak meninggalkan kamar saya ketika mereka kedatangan tamu, karena penampilan saya mengganggu teman-temannya. Lalu dia mengambil sandal jepit saya dari lorong dan memasukkannya ke dalam tas karena sandal itu tidak cocok dengan sepatunya. Kemudian, dia mulai menyajikan makanan saya secara terpisah, bukan di meja makan bersama,
melainkan di bangku kecil di kamar saya dan membawakan saya sepiring makanan yang sudah dingin ketika dia dan Banyu selesai makan malam. Setiap kali, saya berkata pada diri sendiri bahwa ini adalah hal-hal sepele, bahwa dia masih muda dan tidak mengerti, bahwa marah dan meningkatkan konflik adalah salah. NSA, IS. NSA, IS saya mencoba bersabar, karena saya tidak ingin membuat putra saya harus memilih antara ayah dan istrinya. Saya tahu dia tidak akan memilih saya, dan saya takut mendengarnya mengatakannya, dan Banyu, putra saya, yang saya besarkan sendirian setelah ibunya meninggal, putra yang demi dia saya menolak pernikahan kedua, karena takut ibu tiri akan memperlakukannya dengan buruk, Banyu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia pulang kerja, duduk di meja bersama istrinya, lalu pergi ke ruang tamu untuk menonton video di ponselnya, dan sepanjang malam dia bahkan tidak melirik ke arah saya. Kadang-kadang, mungkin seminggu sekali, dia akan membuka pintu kamar saya dan bertanya dari ambang pintu, apakah semuanya baik-baik saja. Saya akan menjawab ya, dia akan mengangguk dan pergi, itulah seluruh percakapan kami. Itulah seluruh interaksi antara seorang ayah dan anak, yang ayahnya pernah mempertaruhkan nyawanya di tempat-tempat yang bahkan tidak berani ditulis oleh pers. Tapi saya bertahan. Saya mengertakkan gigi dan bertahan. Karena tidak seorang pun di gedung ini, atau bahkan siapapun di kota ini, yang tahu siapa saya dulu. Bagi semua orang, saya hanyalah Baskara Adiwijaya, seorang pensiunan yang pendiam, seorang mantan insinyur militer, menurut mereka, dari beberapa biro desain yang membosankan. Itulah yang tertulis di dokumen saya. Itulah yang saya katakan kepada semua kenalan saya. Itulah yang pernah saya katakan kepada putra saya. Seorang insinyur militer, gambar teknik, perjalanan bisnis yang membosankan, sebuah legenda yang kering, dan membosankan untuk masa pensiun yang kering, dan membosankan, dan saya ingin semuanya tetap seperti ini selamanya. Saya ingin membawa kisah nyata saya ke liang lahat, karena ada begitu banyak hal dalam kisah itu yang lebih baik tidak diketahui oleh orang biasa. Selama 26 tahun, saya memimpin sebuah kompi pasukan khusus independen di bawah Badan Intelijen Strategis. Selama 26 tahun itu, orang-orang saya pergi ke tempat-tempat di mana 1 dari 3 prajurit tidak pernah kembali. Saya melatih lebih dari 200 pejuang yang kemudian tersebar di seluruh negeri dan di seluruh dunia. Di antara anak didik saya ada para jenderal, kepala badan keamanan, dan orang-orang yang namanya tidak boleh disebutkan. Mereka masih memanggil saya Bapak. Mereka masih berdiri ketika saya memasuki ruangan. Mereka masih ingat bahwa sayalah yang menarik mereka dari bawah tembakan dan mengajari mereka cara bertahan hidup dalam keadaan yang tampaknya mustahil. Tapi putra saya tidak tahu itu. Dia tumbuh dengan berpikir bahwa ayahnya adalah seorang juru gambar yang membosankan yang menghabiskan seluruh hidupnya di meja gambar. Dan saya sendiri yang harus disalahkan untuk ini. Saya menyembunyikan masa lalu dinas saya bukan karena kesombongan atau kerahasiaan. Saya menyembunyikannya karena itu perlu. Selama tahun-tahun saya memimpin kompi, kami memiliki operasi-operasi yang setelahnya orang-orang berbahaya bisa mencari para pesertanya. Saya tidak ingin putra saya tumbuh dalam bayang-bayang musuh saya. Saya tidak ingin ada yang menggunakan putra saya untuk mendapatkan saya. Jadi saya menciptakan biografi insinyur yang pucat untuk diri saya sendiri dan hidup di dalamnya begitu lama, sehingga terkadang saya sendiri hampir mempercayainya. Ketika istri Banyu menatap saya dengan jijik, melihat seorang lelaki tua yang miskin dan menyedihkan dengan kemeja pudar, saya diam-diam menelan penghinaan itu dan berkata pada diri sendiri bahwa memang seharusnya begitu, bahwa lebih aman seperti ini, bahwa lebih baik dia menganggap saya bukan siapa-siapa daripada dia mengetahui kebenarannya. Tetapi, kesabaran manusia ada batasnya, bahkan orang yang terlatih secara profesional dalam kesabaran. Malam itu dimulai dengan renovasi. Kirana telah merenovasi apartemen selama 6 bulan, menggunakan beberapa desain trendy yang biayanya sangat mahal, sehingga saya membelalakan mata setiap kali mendengar angkanya. Dia telah mengganti lantai, dinding, perabotan, lampu, bahkan gagang pintu. Apartemen itu perlahan berubah menjadi sampul majalah mode kelas atas. Dan dengan setiap tahap renovasi yang baru, saya merasa semakin menjadi benda asing di dunia yang dia ciptakan. Perabotan lama saya, tongkat tua saya dengan gagang kayu,
kemeja yang telah saya pakai selama 10 tahun, sandal jepit saya yang usang. Semua itu secara fisik mengganggu Kirana. Dia meringis ketika melihat jaket saya tergantung di gantungan di sebelah mantel desainer miliknya. Dia memutar matanya ketika saya berjalan melewati perangkat makan putih barunya, seolah-olah takut saya akan menyentuhnya dan meninggalkan jejak usia tua saya. Malam itu, dia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Dia tidak pernah mengetuk. Dia berdiri di ambang pintu dan berkata bahwa para pekerja akan datang besok dan kamar saya harus benar-benar dikosongkan. Saya bertanya kemana saya harus pindah selama renovasi, dan dia menatap saya, seolah-olah saya baru saja menanyakan pertanyaan paling bodoh di dunia. Lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat saya tertegun. Dia berkata, tidak akan ada waktu karena mereka mengubah kamar saya menjadi ruang ganti, dan sudah waktunya saya mempertimbangkan fasilitas khusus di mana saya bisa mendapatkan perawatan profesional. Dia mengatakannya seperti itu, fasilitas khusus. Dia bahkan meremehkan untuk mengucapkan kata panti jompo. Saya duduk di tempat tidur dan menatapnya, mencoba memahami bagaimana putra saya bisa memilih orang seperti itu sebagai istrinya. Dan kemudian Banyu muncul di belakangnya. Dia berdiri di koridor dan mendengarkan. Dan saya menunggunya untuk memberitahunya agar berhenti, untuk membela saya, setidaknya untuk memintanya berhati-hati dengan kata-katanya. Tapi putra saya mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol rekam. Dia berdiri di sana, merekam bagaimana istrinya mengusir ayahnya dari rumah, dan dia terus tersenyum sepanjang waktu. Saya mengambil tongkat saya dan mencoba bangkit dari tempat tidur. Kaki saya gemetar, sisi kiri saya, setelah stroke, masih melemah setiap kali saya gugup, dan saya bangkit perlahan, bersandar dengan kedua tangan pada tongkat. Kirana mendekat dan menendang tongkat itu dari tangan saya. Dia hanya menendangnya dengan satu gerakan, seperti menendang tongkat dari anjing liar. Saya berlutut, lalu jatuh miring ke samping. Lantai parket baru yang mahal itu sangat keras dan sangat dingin. Saya berbaring di sana, menatap menantu saya, dan dia membungkuk ke arah saya dan menyuruh saya enyah, menyebut saya sampah tua yang tidak berguna yang merusak interior, lalu meludah. Ludahnya mengenai pipi saya dan menetes ke dagu. Banyu tertawa. Saya mendengar tawanya, dan itu terdengar persis sama seperti ketika dia masih kecil, ketika saya melemparkannya ke langit-langit, dan dia tertawa terbahak-bahak karena gembira. Nada yang sama, intonasi yang sama. Hanya saja dulu dia tertawa karena bahagia, dan sekarang dia menertawakan ayahnya, yang terbaring di lantai dengan ludah orang lain di wajahnya. Dan pada saat itu, terbaring di lantai parket yang dingin, saya merasakan sesuatu patah di dalam diri saya. Bukan pecah, tapi hanya berbunyi klik, seperti suara pengaman senapan mesin yang dilepaskan ke posisi menembak. Selama 3 tahun, saya adalah Baskara Adiwijaya, seorang pensiunan pendiam, perabot yang tidak bernyawa di rumah indah orang lain. Selama 3 tahun, saya menekan siapa saya sebenarnya sepanjang hidup saya. Tetapi pada saat itu, ketika ludah menantu saya menetes di pipi saya dan putra saya, mengarahkan kamera ponselnya ke arah saya dan terkekeh, Baskara Adiwijaya meninggal, dan sang komandan terbangun. Saya tidak berteriak, tidak mengutuk, tidak mengancam, tidak menangis. Saya mengambil tongkat saya, perlahan bangkit dari lantai, dan diam-diam berjalan menuju pintu keluar. Kirana memanggil dari belakang saya dan mengatakan bahwa akhirnya dia mengerti dan akan mengurus dokumen panti jompo besok pagi. Banyu terus merekam. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya pergi ke lorong, mengenakan jaket tua saya jaket yang ingin dibuang Kirana 100 kali dan membuka pintu depan. Satu-satunya barang yang saya bawa selain jaket adalah ponsel jadul saya yang ada di saku celana. Ponsel yang, selama 20 tahun, hanya menerima 1 panggilan masuk, dan itu pun salah sambung. Tapi ponsel itu menyimpan 1 nomor yang bisa mengubah dunia. Saya keluar ke lobi, dingin dan gelap. Lift tidak berfungsi. Jadi saya menuruni tangga ke lantai bawah, menyandarkan tongkat saya di pagar, dan duduk di tangga beton yang dingin. Jantung saya berdebar kencang, tangan saya gemetar. Tapi itu bukan ketakutan, itu adrenalin. Adrenalin yang sama yang tidak saya rasakan selama 20 tahun, sejak hari saya pensiun dan menyimpan baret saya di lemari. Saya membuka ponsel, layar menyala redup.
Ada satu kontak yang tersimpan di buku telepon, tanpa nama, hanya 6 digit, dan di sebelahnya ada satu kata yang saya tulis untuk mengingatkan diri sendiri, N opsi terakhir. Selama 20 tahun, saya menyimpan nomor ini seperti peluru terakhir. Selama 20 tahun, saya berharap tidak akan pernah harus menekan nomor ini. Tetapi malam itu, duduk di tangga yang dingin dengan lutut lecet dan ludah yang mengering di pipi, saya menyadari bahwa opsi terakhir telah tiba. Saya menekan tombol panggil. Telepon berdering 2 kali. Pada dering ketiga, seseorang menjawab. Andy ujung sana hening, menunggu. Seperti yang saya ajarkan kepada mereka. Jangan pernah berbicara sebelum mendengar kata sandi. Saya berbicara dengan suara rendah tapi jelas. Kucing, hening, alamat saya, mendesak. Di ujung sana hening selama tepat 2 detik. Dan kemudian, suara yang akrab yang belum pernah saya dengar selama bertahun-tahun menjawab dengan satu kata, kami berangkat. Saya menutup telepon, bersandar di dinding yang dingin, dan memejamkan mata, karena saya tahu bahwa setelah panggilan ini, kehidupan putra dan menantu saya akan berubah selamanya. Dan saya tidak merasa kasihan sedikit pun pada mereka. Di lantai atas, di sebuah apartemen terang yang direnovasi dengan desain modern, putra dan menantu saya membuka sampahnya dan mendiskusikan warna rak apa yang akan dipilih untuk kamar bekas ayah mertua. Mereka belum tahu bahwa kegembiraan mereka tidak akan bertahan lama. Mereka belum tahu bahwa malam paling menakutkan dalam hidup mereka baru saja dimulai. Saya duduk di tangga dan mendengarkan keheningan pintu masuk. Di suatu tempat di bawah, air menetes dari keran yang rusak. Di suatu tempat di atas, sebuah pintu dibanting. Dan suara-suara biasa dari rumah tua ini sekarang tampak memekakkan telinga bagi saya, karena di dalam diri saya ada keheningan yang mutlak dan bergema. Keheningan yang sama yang datang setelah sebuah keputusan dibuat dan tidak dapat dibatalkan lagi. Saya tahu perasaan itu. Saya pernah mengalaminya puluhan kali ketika saya memberi perintah kepada sebuah kelompok untuk maju, dan yang tersisa hanyalah menunggu. Hanya saja dulu, saya menunggu di markas, membungkuk di atas peta, dan sekarang saya duduk di tangga beton gedung apartemen putra saya dengan lutut lecet dan punggung bawah yang sakit. Rasa dingin perlahan meresap melalui jaket tua saya, dan saya menyadari bahwa saya terlihat persis seperti yang digambarkan Kirana. Seorang gelandangan tua, tidak bercukur, dengan kemeja pudar, dengan tangan gemetar memegang tongkat murah, duduk di tangga pada pukul 10 malam. Jika salah satu penghuni keluar untuk membuang sampah dan melihat saya, mereka mungkin akan menjauh dari saya dan berpikir bahwa mereka harus memanggil polisi karena ada seorang pria tua yang mencurigakan duduk di pintu masuk. Dan pria ini tidak akan pernah percaya bahwa lelaki tua ini secara harfiah pernah memimpin pasukan pejuang terbaik negara ini ke dalam serangan. Saya perlu memberitahu Anda sedikit tentang diri saya agar Anda mengerti mengapa satu panggilan telepon dari saya bisa mengubah segalanya. Saya bukan pahlawan aksi atau karakter dari dongeng. Saya adalah orang biasa yang diberi kehidupan yang luar biasa oleh takdir. Saya direkrut menjadi tentara seperti semua pemuda lainnya. Tetapi seorang atasan melihat kualitas-kualitas khusus dalam diri saya dan mengirim saya ke pelatihan khusus alih-alih batalion konstruksi. Pada usia 25 tahun, saya sudah memimpin sebuah regu. Pada usia 30, saya dipercayakan untuk memimpin sebuah kompi pasukan khusus yang terpisah. Dan kompi itu menjadi keluarga saya, hidup saya, segalanya bagi saya. Saya tidak akan menceritakan tentang operasi-operasi itu, karena sebagian besar masih dirahasiakan. Dan bahkan jika tidak, saya tidak ingin mengubah cerita ini menjadi memuar perang. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Selama 26 tahun, lebih dari 200 pemuda melewati pelatihan saya, datang kepada saya sebagai rekrutan, dan pergi sebagai prajurit baja. Saya mengajari mereka cara menembak, berpikir, bertahan hidup, membuat keputusan dalam sepersekian detik, dan bertanggung jawab atas keputusan itu seumur hidup. Tapi yang terpenting, saya mengajari mereka satu hal sederhana yang saya ulangi kepada setiap rekrutan pada hari pertama. Kita adalah keluarga, kita adalah milik kita sendiri, dan kita tidak pernah meninggalkan orang kita. Dalam keadaan apapun, mereka memanggil saya Bapak. Bukan komandan, bukan Pak Kolonel,
tapi Bapak. Dan itu bukan keakraban atau kurangnya rasa hormat. Itu adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Ketika seorang pemuda berusia 20 tahun merangkak di lumpur di bawah tembakan dan berbisik, "Bapak, tolong." Dia tidak memohon pada pangkat Anda, dia memohon pada Anda sebagai manusia. Dan saya selalu menyelamatkan semua orang. Saya kehilangan beberapa orang. Dan setiap kehilangan seperti luka yang tidak sembuh selama bertahun-tahun. Tapi saya menyelamatkan mereka yang bisa diselamatkan. Bahkan jika itu berarti melanggar perintah, melanggar akal sehat, melanggar semua aturan yang ditulis oleh orang-orang pintar di kantor-kantor yang hangat, dan itulah paradoks hidup saya. Lebih dari 200 orang yang saya ajari dan pimpin melewati saat-saat terakhir dalam hidup mereka masih mengingat saya dan siap meninggalkan segalanya dan datang pada panggilan pertama. Dan putra saya sendiri, kepada siapa saya mencurahkan semua cinta kebapakan saya yang belum terpakai, semua cinta yang tidak bisa saya berikan kepada para prajurit di barak, putra saya sendiri merekam bagaimana istrinya meludahi wajah saya dengan ponselnya. Setelah pensiun, saya memutuskan semua kontak dengan anak didik saya, dengan sengaja dan kasar. Saya tidak menjawab telepon mereka, tidak menghadiri pertemuan veteran, dan tidak membuka pintu ketika mereka datang. Menjauhkan mereka menyakitkan, tetapi saya yakin itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya tidak ingin membawa masa lalu ke dalam kehidupan baru saya yang damai, dan saya tidak ingin bayangan dinas militer saya membayangi putra saya. Saya tidak ingin orang-orang dari dunia itu berkeliaran di sekitar Banyu. Karena setiap orang seperti itu adalah potensi bahaya. Perhatian seseorang, pertanyaan seseorang, kecurigaan seseorang. Saya ingin putra saya tumbuh sebagai warga sipil biasa yang tidak akan pernah tahu bau mesiu atau terbangun di malam hari karena suara-suara yang tidak ada, dan dia tumbuh biasa, bahkan terlalu biasa. Dia tumbuh menjadi seorang pria yang bisa berdiri dan tertawa ketika ayahnya dihina. Satu-satunya hal yang saya simpan dari kehidupan saya sebelumnya adalah ponsel jadul itu dengan satu nomor di memorinya. Nomor itu milik seorang pria bernama Suryo. Meskipun nama itu sama tidak nyatanya dengan cerita palsu saya tentang bekerja sebagai insinyur militer. Suryo datang ke kompi saya sebagai seorang anak laki-laki kurus dan canggung dengan mata ketakutan dan telinga caplang. Saya ingat melihatnya pada hari pertama dan berpikir bahwa dia tidak akan bertahan seminggu. Tapi dia berhasil. Dan tidak hanya bertahan, dia menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Dia memiliki kombinasi kualitas langka yang hanya saya lihat pada sekitar 5 orang lain sepanjang karier saya. Ketenangan mutlak, refleks secepat kilat, dan pada saat yang sama, kemampuan untuk berpikir strategis, untuk melihat gambaran besar di mana orang lain hanya melihat kekacauan. Setelah meninggalkan tentara, Suryo membangun karier yang luar biasa. Saya tidak akan menyebutkan jabatannya. Saya hanya akan mengatakan bahwa ketika namanya disebutkan di kantor-kantor tertentu, orang-orang bangkit dari kursi mereka dan merapikan dasi mereka. Tetapi bagi saya, dia akan selalu menjadi anak laki-laki kurus dengan telinga caplang itu, yang pada malam pertempuran pertamanya gemetar begitu hebat sehingga saya harus meletakkan tangan saya di bahunya dan berkata, "Bernapaslah dengan tenang, nak, saya di sini." Dan dia melakukannya, berhenti gemetar, dan melakukan segalanya dengan benar. Ketika saya pensiun dan memutuskan semua kontak, Suryo adalah satu-satunya yang tidak menerima penolakan saya. Dia datang ke rumah saya, duduk di seberang saya, dan berkata bahwa dia menghormati keputusan saya untuk hidup tenang, tetapi dia meninggalkan saya sebuah nomor yang akan selalu aktif, siang atau malam. Dan jika saya membutuhkan bantuan apapun, saya hanya perlu mengucapkan kata sandi hening, dan dia akan mengurus sisanya. Saya tertawa kecil dan mengatakan kepadanya bahwa seorang pensiunan tua yang lemah hampir tidak akan pernah menelepon nomor itu. Dia menatap lurus ke mata saya dengan tatapan yang saya ajarkan padanya untuk digunakan selama interogasi dan menjawab, "Bapak, tidak ada yang tahu masa depan, tetapi selama saya hidup, Anda tidak akan sendirian." Lalu, dia pergi dan tidak mengganggu saya lagi, karena dia selalu tahu bagaimana mendengar apa yang tidak saya katakan. Dan sekarang, 20 tahun kemudian, saya menelepon nomor itu. Dan dia menjawab pada dering ketiga, dan menjawab hanya dengan satu kata, "Berangkat, tidak ada apa-apa." Tidak, mungkin kita akan menyelesaikannya besok pagi? Tidak. Apakah Bapak yakin butuh bantuan?
Satu kata, berangkat. Karena baginya, keheningan hanya berarti satu hal. Bapak sedang merasa tidak enak, dan itu sudah cukup. Saya duduk di tangga dan menunggu. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, mungkin 10 menit, mungkin 15. Saya sedang memikirkan putra saya, bukan tentang orang asing dewasa yang berdiri di ambang pintu dengan telepon di tangannya, tetapi tentang anak laki-laki kecil yang saya ajari mengendarai sepeda. Dan saya ingat bagaimana dia jatuh, menggores lututnya, dan menangis terseduh-seduh. Saya menggendongnya pulang, dan dia memeluk leher saya erat-erat dan terisak di telinga saya. Air matanya panas, menggelitik, dan dia berbau musim panas. Saya memeluknya erat-erat dan berpikir bahwa saya tidak akan pernah membiarkan siapapun di dunia ini menyakiti anak ini lagi. Bagaimana anak ini tumbuh menjadi seseorang yang membiarkan orang lain menyakiti saya? Saya tahu jawabannya, dan saya tidak menyukainya. Dan jawabannya adalah saya membiarkannya terjadi. Saya menyembunyikan kehidupan nyata saya dari Banyu, dan bersama dengan kebenaran tentang diri saya menyembunyikan hal yang paling penting darinya. Saya tidak mengajarinya apa yang saya ajarkan kepada setiap prajurit saya. Jangan tinggalkan orangmu. Saya takut jika saya membesarkannya dengan keras menurut prinsip-prinsip tentara, dia akan menyadari bahwa ayahnya bukan seperti yang dia katakan. Dan karena itu, saya membiarkannya tumbuh seperti rumput liar. Tanpa inti, tanpa kekuatan batin, tanpa pemahaman tentang kehormatan atau kesetiaan. Dan saya memberikan yang terbaik dari diri saya untuk putra orang lain, dan hanya menyisakan cangkang kosong seorang ayah yang lemah dan penurut untuk putra saya sendiri. Dan sekarang saya menuai buah dari kesalahan mengerikan ini. Sementara itu, di lantai atas di apartemen, yang berkilauan dengan renovasi mahal dan lampu desainer, putra dan istrinya merayakan kemenangan kecil mereka. Saya tahu ini bukan karena saya mendengarnya melalui langit-langit, tetapi karena saya mengenal Kirana. Dan dia adalah tipe orang yang merayakan setiap pencapaian, bahkan jika pencapaian itu adalah mengusir seorang lelaki tua berusia 74 tahun ke jalan. Saya membayangkan Kirana membuka sebotol sampahnya, menuangkannya ke dalam gelas, dan memberitahu Banyu bahwa akhirnya mereka bisa hidup normal tanpa beban ayahnya. Dan sekarang mereka bisa memanggil desainer untuk menyelesaikan renovasi dan mengubah kamar saya menjadi apa yang selalu dia impikan. Banyu mengangguk, tersenyum, dan bersulang dengannya. Mungkin dia memutar ulang video yang dia rekam di ponselnya. Mereka tertawa bersama, melihat layar, dan mendiskusikan betapa menyedihkannya ekspresi wajah saya ketika saya terbaring di lantai, tidak bisa bangun. Nah, tahu mungkin putra saya telah meneruskan video itu kepada seseorang yang dia kenal, atau mengunggahnya ke internet, karena istrinya telah lama mengajarinya bahwa segala sesuatu yang lucu perlu diperlihatkan kepada orang lain. Pikiran bahwa seseorang sedang melihat layar dan melihat saya terbaring di lantai dengan ludah di pipi saya lebih menyakitkan daripada ludah itu sendiri. Dan tetapi saya mengubur rasa sakit ini dalam-dalam, karena rasa sakit adalah emosi, dan emosi menghalangi pengambilan keputusan. Perang telah mengajari saya ini. Dan itu adalah satu-satunya pelajaran perang yang benar-benar saya syukuri. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar dinding apartemen mereka. Mereka tidak tahu bahwa pada saat ini, di seluruh kota, telepon orang-orang yang hanya dengan menyebut namanya saja membuat kantor-kantor pemerintah daerah gemetar berdering terus-menerus. Dan rantai peristiwa yang dipicu oleh panggilan saya kepada Suryo telah dimulai seperti mekanisme jam tua di mana roda gigi saling bertautan dan tidak dapat dihentikan. Saya tahu pasti bahwa Suryo tidak akan datang sendiri. Dia akan membangunkan orang-orang di sekitarnya. Dia akan memanggil mereka yang dibutuhkan. Dia akan memastikan bahwa ketika mereka memasuki apartemen itu, Banyu dan Kirana tidak akan memiliki kartu traf, tidak ada celah, tidak ada harapan bahwa semuanya hanya lelucon atau kesalahpahaman. En Suryo adalah murid terbaik saya, bukan karena dia menembak paling cepat atau berlari paling jauh, tetapi karena dia memahami prinsip dasar operasi apapun, musuh harus dikalahkan sebelum mereka menyadari bahwa pertempuran telah dimulai. Dan putra dan menantu saya tidak tahu bahwa pertempuran sudah berlangsung, bahwa sementara mereka minum sampahnya dan tertawa, di suatu tempat di kot, mobil-mobil hitam dengan kaca gelap telah menyalakan mesin mereka. Orang-orang yang hanya pernah dilihat Kirana di TV sekarang mengenakan mantel dan memanggil sopir mereka.
Dunia di mana Kirana merasa menjadi penguasa hidupnya, dalam beberapa menit akan runtuh di bawah kakinya seperti es tipis di genangan air musim semi. Saya mendengar suara mesin di luar jendela, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, pintu mobil dibanting. Langkah kaki yang berat dan percaya diri terdengar di aspal. Lalu bel pintu di lantai bawah berbunyi, satu bip panjang diikuti oleh dua bip pendek. Kucing tua kami, yang berarti orang-orang kami akan datang. Temui mereka. Saya bangkit dari tangga, bersandar pada tongkat saya, dan mulai turun. Pintu depan di lantai pertama terbuka, dan Suryo masuk. Tentu saja, dia sudah menua, dia duduk di sana, bahunya melebar. Kerutan dalam muncul di sekitar matanya, tetapi matanya tetap sama, mata yang tajam, tenang, dan menusuk dari seorang pria yang terbiasa mengendalikan situasi apapun sepenuhnya. Dia melihat saya, dan untuk sesaat, sesuatu berkilat di matanya yang hanya pernah saya lihat sekali sebelumnya, bertahun-tahun yang lalu, ketika kami kehilangan dua orang di persimpangan jalan. Itu adalah amarah. Kemarahan yang dingin, terkendali, dan mutlak dari seorang pria yang melihat ayahnya diperlakukan tidak adil. Dia mendekati saya, diam-diam memeluk saya, dan saya merasakan tangannya, tangan yang sama yang pernah gemetar ketakutan dalam pertengkaran pertama kami, sekarang memeluk saya dengan hati-hati dan erat, seolah-olah dia sedang memegang sesuatu yang paling berharga. Dia melepaskan saya, melihat ke pipi saya, di mana masih ada bekas kering, dan rahangnya mengatup begitu keras, sehingga saya mendengar giginya bergemeletuk. Nada dua orang lagi yang berdiri di belakangnya. Saya mengenali salah satunya seketika, meskipun terakhir kali saya melihatnya lebih dari 15 tahun yang lalu. Itu adalah Aji, anak didik saya dari angkatan kedua, yang sekarang memegang posisi yang tidak bisa saya sebutkan, tetapi saya akan mengatakan ini, mobil dinasnya memiliki lampu strobo dan plat nomor seri khusus. Yang lainnya, Dimas, anak didik saya dari angkatan keempat, adalah mantan perwira keamanan, dan sekarang salah satu pejabat tertinggi di wilayah tersebut. Dimas yang sama, yang, seperti yang akan segera saya ketahui, putra saya Banyu berdiri tegak setiap hari di tempat kerja karena Dimas adalah orang yang mengawasi departemen di mana putra saya memegang posisi kecil dan sangat rentan. Suryo menatap lurus ke mata saya dan bertanya dengan tenang apa yang telah terjadi. NSEA menceritakan segalanya, singkat, tanpa emosi, hanya fakta, persis seperti yang saya ajarkan padanya cara melaporkan situasi. Tongkat, jatuh, ludah, kamera, tawa, saya berbicara dengan suara datar. Tetapi saya melihat bagaimana dengan setiap kata, wajah anak didik saya menjadi semakin dingin. Dan pada suatu saat, Aji berpaling ke dinding dan menghela napas berat. Dan saya menyadari bahwa jika dia berada di depan putra saya sekarang, percakapan mungkin akan berjalan ke arah di mana kita harus memanggil ambulans, bukan polisi. Tetapi Suryo bukan tipe orang yang bertindak berdasarkan emosi. Dia mendengarkan saya, berhenti sejenak, lalu berkata, "Bapak, kami akan naik, ikutlah dengan kami. Hanya satu permintaan, apapun yang terjadi, jangan kasihan pada mereka. Mereka harus mengerti." Saya mengangguk, dan kami naik. Lift masih rusak. Jadi kami berjalan naik. Suryo berjalan di samping saya, memperlambat langkahnya agar sesuai dengan kecepatan saya. Aji dan Dimas berjalan di depan. Dua pemuda tegap lainnya berjas rapi berdiri di pendaratan di luar apartemen putra saya. Mereka adalah pengawal pribadi yang datang bersama murid-murid saya dan menunggu di pintu. Ketika mereka melihat saya, keduanya mengangguk singkat dan hormat. Meskipun mereka baru pertama kali melihat saya. Jadi, Suryo sudah memberitahu mereka siapa saya. Suryo mendekati pintu apartemen putra saya dan menekan bel sekali. Dengan tenang dan percaya diri, seolah-olah dia tahu pasti bahwa seseorang akan membukanya. Suara Kirana terdengar dari balik pintu, suara yang jengkel dan kesal dari seorang wanita yang terganggu saat menyeruput sampahnya dan merayakannya. Dia berteriak sesuatu tentang mereka tidak mengharapkan siapapun dan menyuruh mereka pergi. Suryo menekan bel untuk kedua kalinya, lalu ketiga kalinya. Dengan tenang, teratur, setiap 3 detik sekali, itulah yang selalu dia lakukan. Ketika dia memberi lawan kesempatan terakhir untuk menyerah secara sukarela.
Langkah kaki terdengar di balik pintu, dan kunci berbunyi klik. Pintu terbuka. Kirana berdiri di sana dengan gaun sutra, segelas sampahnya di tangannya. Dia telah mengambil napas dalam-dalam, siap untuk mengatakan sesuatu yang berani dan tajam. Tetapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya karena alih-alih seorang lelaki tua yang kesepian dan menyedihkan, dia melihat 4 pria berdiri di depannya, yang tatapannya saja sudah membuat kakinya lemas, dan di belakang mereka ada 2 penjaga, yang berdiri seolah-olah semua orang sudah terbiasa memberi jalan kepada mereka. Baklava di tangan Kirana gemetar. Sampahnya tumpah ke gaun sutranya. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi, lalu membukanya lagi, tetapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan dari kedalaman koridor terdengar suara putra saya, suara yang ceria dan riang dari seorang pria yang belum tahu bahwa hidupnya baru saja terbagi menjadi sebelum dan sesudah. Dia berteriak menanyakan istrinya siapa itu dan mengapa dia diam. Dan Kirana, untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun saya mengenalnya, tidak bisa menjawab. Dia berdiri dan menatap Suryo, dan kengerian perlahan menyebar di wajahnya, ketakutan primitif dari makhluk kecil yang tiba-tiba menyadari bahwa ia berada di wilayah predator. Lalu anak didik saya menyingkir, dan saya masuk ke apartemen. Saya melangkahi ambang pintu dan berhenti di koridor yang sama dari mana saya diusir kurang dari 1 jam yang lalu. Lantai parket mahal yang sama, di bawah kaki, lampu langit-langit desainer yang sama, aroma lilin vanila yang sama, yang diletakkan Kirana di seluruh apartemen. Karena, menurutnya, itu menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Semuanya sama. Tetapi pada saat yang sama semuanya telah berubah, karena sekarang saya tidak berdiri di sini sendirian. Kirana mundur ke koridor, memegang gelas sampahnya seperti perisai. Matanya beralih dari satu wajah ke wajah lain, dan saya melihat bagaimana dia mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, siapa orang-orang ini, mengapa mereka datang, dan apa hubungannya ini dengan ayah mertuanya, yang telah dia usir seperti kain lap tua setengah jam yang lalu. Dia mencoba untuk tetap tenang, mencoba memakai topeng kontrol yang dia kenakan setiap hari, tetapi itu tidak pas. Karena di hadapannya berdiri orang-orang yang membuat semua topengnya terlihat seperti karton murahan. Suryo mengikuti saya masuk dan dengan tenang menutup pintu. Dia tidak membantingnya, tetapi menutupnya dengan lembut dan hati-hati, seperti orang menutup pintu kamar tidur anak. Dan ketenangan itu, kelembutan yang disengaja dalam setiap gerakannya, terasa lebih menakutkan daripada jika dia menyerbu masuk sambil berteriak dan membuat keributan. Karena itu, adalah perilaku orang-orang yang benar-benar yakin dengan kekuatan mereka dan tidak perlu menunjukkannya. Aji dan Dimas menyusul. Para pengawal tetap di luar pintu di pendaratan. 4 pria berjas mahal dan seorang lelaki tua dengan tongkat berjas kemeja pudar berdiri di pintu masuk apartemen. Kontras di antara kami begitu mencolok sehingga untuk pertama kalinya malam itu, saya merasakan senyum pahit. Murid-murid saya terlihat seolah-olah mereka baru saja datang dari pertemuan dengan gubernur, sementara komandan mereka terlihat seolah-olah dia baru saja dijemput dari stasiun kereta. Dan kontras inilah yang membuat situasi menjadi benar-benar menakutkan bagi mereka yang mengamati dari sisi lain koridor. Banyu keluar dari ruang tamu. Dia berjalan dengan gaya santai seorang pria yang baru saja menghabiskan gelas sampahnya keduanya dan dengan santai menjelajahi ponselnya di sofa. Dia masih memiliki senyum riang yang sama seperti saat dia merekam saya. Dia berbelok di sudut koridor, melihat kami, dan berhenti tiba-tiba. Senyumnya perlahan memudar, seperti kat yang retak di dinding. Pertama, sudut bibirnya berkedut, lalu mulutnya sedikit terbuka, lalu matanya melebar. Dia mengenali Dimas. Saya melihat momen pengenalan itu, sejelas saya pernah melihat wajah prajurit saya saat pertama kali bertemu musuh. Pertama keraguan, lalu keheranan, lalu kepanikan. Wajah Banyu menjadi pucat, bukan pucat, tapi putih seperti kertas, seperti dinding di koridornya yang baru direnovasi. Karena pria yang berdiri di pintu masuk di sebelah ayahnya adalah orang yang sama yang setiap pagi dilaporkan Banyu dalam rapat perencanaan, orang yang dihormatinya dengan berdiri tegak dan tersenyum menjilat, orang yang dibawakannya kopi ke kantor, dan orang yang segalanya bergantung padanya. Seluruh karirnya, seluruh gajinya, seluruh masa depannya,
Dimas, anak didik saya dari angkatan keempat. Seorang pria tinggi besar dengan rambut beruban dan dagu yang berat, menatap putra saya dengan tatapan yang saya ajarkan padanya bertahun-tahun yang lalu. Tatapan yang membuat seseorang ingin meringkuk dan menghilang. Tatapan yang tidak mengancam, tidak berteriak, tidak menjanjikan sesuatu yang spesifik, tetapi membuat isi perut seseorang membeku menjadi gumpalan es. Karena tatapan itu mengatakan satu hal, aku melihatmu terus-menerus, dan aku tidak suka apa yang aku lihat. Banyu mulai tergagap. Putra saya yang berusia 38 tahun, yang menganggap dirinya percaya diri dan sukses, berdiri di koridor apartemennya, tidak mampu mengucapkan satu kalimat pun yang utuh. Dia mengulangi nama dan patronimik Dimas. Di antara setiap suku kata ada jeda, seolah-olah keluarganya lupa cara menyusun kata-kata. Dia mencoba bertanya apa yang sedang dilakukan bosnya di apartemennya pada pukul 10 malam, tetapi pertanyaan itu putus di tengah jalan, berubah menjadi gumaman yang tidak jelas. Kirana berdiri sedikit di belakang suaminya, melihat bolak-balik antara Banyu dan Dimas. Dan saya bisa melihat di wajahnya bahwa dia mulai memahami tingkat keparahan dari apa yang sedang terjadi. Dia belum mengetahui detailnya, belum memahami hubungannya, tetapi dengan intuisi femininnya yang tajam, dia telah menangkap hal utama. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah, sehingga suaminya, yang biasa dia anggap percaya diri dan bahkan berani, sekarang berdiri di depan orang asing, gemetar seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Suryo tidak terburu-buru. Dia berdiri di koridor, diam-diam mengamati apartemen itu. Dan saya tahu apa yang dia lakukan. Dia sedang menilai tata letaknya. Dia melihat perabotan mahal, lampu desainer, TV besar di ruang tamu, tas desainer Kirana, di rak di lemari terbuka, dan matanya merekam setiap detail seperti kamera pengintai. NLEN, LLET, NLET, LEELLEL, NLUDLU, ke pintu di ujung koridor, pintu ke kamar saya yang dulu, lemari yang sama di sebelah dapur tempat mereka mengurung saya 3 tahun lalu. Dan saya melihat bagaimana lubang hidungnya sedikit melebar, seperti predator yang mencium bau. Suryo menoleh ke putra saya dan memperkenalkan diri. Dia menyebutkan posisi dan pangkatnya saat ini. Bukan jabatan yang tertulis di kartu namanya untuk orang biasa, tetapi jabatan yang sebenarnya, yang mendengarnya saja sudah membuat kaki Banyu lemas. Saya melihat putra saya bersandar ke dinding untuk menjaga keseimbangannya, jari-jarinya tergelincir di plester dekoratif yang mahal, meninggalkan bekas basah dari telapak tangannya yang berkeringat. Di belakangnya, Kirana terkesiap pelan, karena bahkan dia, yang jauh dari dunia ini, mengerti arti beberapa kata dan beberapa pangkat di beberapa organisasi tertentu. Kemudian, Suryo melakukan sesuatu yang membuat tenggorokan saya tercekat. Dia menoleh ke arah saya, mundur selangkah, dan berdiri tegak. Aji dan Dimas melakukan hal yang sama. 3 pria dewasa, berpengaruh, dan berkuasa berdiri tegak di hadapan saya di tengah koridor asing, dan Suryo berkata, "Pak Kolonel, personel telah tiba atas panggilan Anda. NS siap melaksanakan perintah?" Baik Aji maupun Dimas mengangguk singkat dan jelas, seolah-olah sedang dalam formasi. Saya berdiri dan menatap mereka, merasakan sesuatu yang panas di mata saya. Tetapi saya menahannya, karena seorang komandan tidak menangis di depan formasi. Bahkan mantan komandan, bahkan di koridor apartemen dari mana, dia baru saja diusir seperti barang lama. Keheningan berlangsung selama beberapa detik, dan di dalamnya saya mendengar isak tangis Kirana yang pelan di belakang saya. Bukan karena kasihan atau penyesalan, tetapi karena ketakutan hewani yang murni dan primitif. Karena pada saat itu, dia akhirnya mengerti siapa yang telah dia usir, siapa yang telah dia hina, siapa yang telah dia sebut sampah tua yang merusak interior. Banyu menatap saya, dan saya melihat badai emosi yang begitu dahsyat di matanya, sehingga saya hampir merasa kasihan padanya. Hampir, karena bersama dengan ketakutan dan keterkejutan, ada hal lain di matanya. Itu adalah kesadaran yang lambat dan menyakitkan, bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya merasa malu pada pria yang seharusnya dia banggakan, bahwa dia telah membiarkan istrinya menghina bukan pensiunan yang menyedihkan atau mantan juru gambar, tetapi seorang perwira tempur, seorang kolonel, komandan unit pasukan khusus legendaris.
Seorang pria yang akan diikuti ke dalam api oleh orang-orang yang menentukan nasib kota ini dan sekitarnya. Suryo mendekati saya, mengeluarkan benda panjang yang terbungkus kain gelap dari saku bagian dalam jaketnya dan memberikannya kepada saya. Saya membuka kain itu dan melihat sebuah tongkat, bukan seperti tongkat kayu tua saya, tetapi tongkat yang nyata, berat, dengan gagang kayu gelap yang diukir dengan indah. Dan sebuah kenop perak berbentuk elang. Mahal, indah, dibuat khusus. Suryo berkata dengan tenang bahwa dia telah memesannya untuk saya sejak lama, beberapa tahun yang lalu, ketika dia mendengar tentang stroke saya, tetapi dia tidak membawanya karena saya tidak mau bicara. Dan dia telah menyimpannya selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat. Sekarang saat itu telah tiba. Saya mengambil tongkat itu dan merasakan bagaimana tongkat itu pas di telapak tangan saya, seolah-olah itu adalah bagian dari tangan saya. Saya meletakkan tongkat tua saya di dinding dan berdiri tegak, bersandar pada yang baru. Dan dengan setiap sentimeter postur saya yang lebih tegak, saya merasakan beban 3 tahun terakhir terlepas dari bahu saya. Saya berdiri tegak dan menatap putra dan menantu saya. Dan tatapan saya tidak sama lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak lagi menatap mereka seperti anjing yang dipukuli menatap tuannya. Saya menatap mereka seperti seorang komandan menatap mereka yang telah melakukan kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Kirana mundur, punggungnya menempel ke dinding koridor. Gelas sampahnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai parket yang berharga. Lantai yang sama yang menjadi penyebab semua renovasi ini. Sampahnya tumpah dalam genangan di lantai yang bersih, dan pecahan kristal beterbangan. Dan tidak seorang pun di koridor itu melihat ke bawah karena semua orang menatap saya. Banyu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Dia ingin bertanya kepada ayahnya, mengapa dia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Saya melihat pertanyaan itu di wajahnya, bahkan sebelum dia uspel mengatakannya. Tetapi Suryo melangkah ke arah putra saya, dan Banyu langsung terdiam, seolah-olah tercekik. Suryo tidak mengancam, tidak meninggikan suaranya, tidak melakukan apapun yang nantinya bisa disebut tekanan atau intimidasi. Dia hanya berdiri di samping putra saya dan diam-diam menatapnya. Dan itu sudah cukup bagi Banyu untuk menekan dirinya ke dinding di sebelah istrinya dan mengepalkan tangannya. Lalu Suryo mengatakan sesuatu yang membuat apartemen menjadi begitu sunyi, sehingga saya bisa mendengar detak jam dapur di ujung koridor. Dia berkata kepada putra saya bahwa mereka telah melihat video itu, bahwa putra saya telah mengunggahnya ke internet, dan video itu sampai ke tangan orang-orang yang seharusnya tidak melihatnya. Video itu dengan jelas menunjukkan bagaimana menantu seorang kolonel, seorang perwira tempur dan penerima penghargaan negara, menendang tongkatnya dari tangannya dan meludahinya. Dan bagaimana putranya sendiri berdiri di sana, merekam, tertawa, dan mengatakan bahwa video ini, bersama dengan banyak hal lainnya, merupakan bukti tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai penganiayaan terhadap orang tua dan dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Wajah Banyu menjadi lebih pucat, meskipun tampaknya dia tidak bisa lebih pucat lagi. Dia mulai menggumamkan sesuatu tentang menghapus video itu, bahwa itu hanya lelucon, bahwa mereka tidak bermaksud, bahwa semuanya tidak sengaja. Suryo mendengarkannya dalam diam, tanpa menyela, membiarkannya berbicara sampai selesai. Dan saya mengenali teknik saya sendiri di dalamnya, teknik yang pernah saya gunakan dalam interogasi pasca operasi ketika seorang prajurit yang bersalah mencoba membenarkan dirinya sendiri. Saya akan membiarkannya berbicara, membiarkannya mengatakan semua yang dia inginkan. Dan kemudian, ketika dia diam dan berpikir bahwa yang terburuk sudah berakhir, saya akan mulai mengajukan pertanyaan. Dan saat itulah semuanya menjadi sangat menakutkan. Suryo menunggu sampai Banyu kehabisan napas dan diam, lalu menoleh ke Dimas. Dan Dimas, bos putra saya, yang seluruh karier Banyu bergantung padanya, melangkah maju dan berbicara. Dia berbicara dengan lembut dan sangat tenang, tanpa emosi, tanpa tekanan, seperti orang yang terbiasa dengan setiap kata mereka dilaksanakan tanpa pertanyaan. Dia berkata kepada putra saya bahwa dia mengenalnya, bahwa dia melihatnya setiap hari di tempat kerja, bahwa dia menganggapnya sebagai karyawan yang baik, rajin, dan teliti.
Dan sekarang dia berdiri di apartemen pria yang berutang nyawa padanya, karena bertahun-tahun yang lalu, pada waktu yang tidak bisa disebutkan, Kolonel Baskara Adiwijaya membawanya keluar dari bawah tembakan dan membawanya sejauh 4 kilometer ke titik evakuasi, tanpa berhenti, meskipun dia sendiri terluka di bahu dan kehilangan darah. Dimas berhenti sejenak, lalu menambahkan bahwa pria yang baru saja disebut sampah oleh istri Banyu dan diludahi adalah pria yang rela dia, Dimas, diberikan segalanya. Dan jika dia mengetahui apa yang terjadi hari ini bukan dari Suryo, tetapi dari video itu sendiri di internet, percakapan akan sangat berbeda, dan itu tidak akan terjadi di apartemen yang nyaman itu, tetapi di tempat yang sama sekali berbeda. Kirana merosot ke dinding ke lantai. Gaun sutra mahalnya terangkat, memperlihatkan lututnya, dan dia duduk di genangan sampahnya di antara pecahan kristal, menatap kami dengan mata terbelalak, maskara luntur di pipinya, menodai wajahnya dengan garis-garis hitam. Dan dia sama sekali tidak mirip dengan wanita yang percaya diri dan berkuasa yang 1 jam yang lalu meludahi seorang lelaki tua yang tidak berdaya. Pemandangan itu hampir akan menjadi lucu, jika tidak begitu menjijikkan. Banyu berdiri di samping istrinya. Diam. Dia tidak lagi mencoba membenarkan dirinya sendiri. Dia menatap saya, dan di matanya, saya melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Selama 3 tahun terakhir, dia benar-benar melihat saya bukan seorang lelaki tua dengan kemeja pudar. Bukan beban, bukan noda di karpet. Dia melihat ayahnya, dan apa yang dilihatnya membuatnya ingin tenggelam ke lantai parketnya yang berharga. Saya berdiri di koridor, bersandar pada tongkat baru saya dengan elang perak, dan anak didik saya berdiri di samping saya. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasakan tanah yang kokoh di bawah kaki saya. Bukan parket, bukan laminasi, bukan ubin, tetapi tanah itu sendiri. Tanah di mana seorang pria berdiri dan di belakangnya ada pria lain. Tapi ini baru permulaan, karena Suryo belum mengatakan hal yang paling penting. Dia belum mengucapkan kata-kata yang akan membuat putra dan istrinya berlutut. Dan ketika dia mulai berbicara, saya menyadari bahwa murid terbaik saya telah melampaui gurunya. Karena apa yang telah dia siapkan selama 20 menit perjalanan ke saya bukanlah balas dendam. Itu adalah sebuah rencana yang murni, sempurna, dan tepat secara matematis untuk menghancurkan dunia 2 orang yang berani menyinggung ayahnya. Suryo berjalan perlahan. Dia melewati Banyu dan Kirana, yang menekan diri mereka ke dinding koridor, dan masuk ke ruang tamu seolah-olah dia masuk ke rumahnya sendiri. Dengan tenang, percaya diri, tanpa meminta izin, dia melihat sekeliling ruangan, melihat TV besar, sofa desainer, lukisan berbingkai mahal di dinding. Dia duduk di kursi berlengan di dekat jendela, perlahan-lahan, dengan hati-hati merapikan lipatan di celananya, seperti seorang pria yang terbiasa diberi kursi terbaik di ruangan manapun. Aji dan Dimas tetap di koridor, masing-masing di sisi putra dan istrinya. Kehadiran mereka seperti dinding tak terlihat, memotong jalan Banyu dan Kirana untuk melarikan diri. Mereka tidak mengancam, tidak memegang tangan mereka, tidak meninggikan suara mereka. Mereka hanya berdiri dan diam-diam mengamati. Dan kehadiran diam dari 2 pria berkuasa di koridor sempit itu membuat sulit untuk bernapas. Saya mengikuti Suryo ke ruang tamu dan duduk di sofa. Sofa yang sama, yang dilarang Kirana saya duduki karena, menurutnya, saya merusak pelapis mahal dan meninggalkan bau tua. Saya duduk dan meletakkan tongkat baru saya di samping saya, elang perak di gagangnya berkilauan di bawah lampu gantung desainer, yang harganya lebih mahal dari semua isi lemari pakaian lama saya. Suryo memandang Banyu dan Kirana yang berdiri membeku di ambang pintu ruang tamu, ragu-ragu apakah akan masuk atau keluar, lalu dengan lembut menyuruh mereka masuk dan duduk. Itu bukan tawaran. Itu adalah perintah yang diucapkan dengan sopan. Dan putra dan istrinya segera menurut, seperti yang dilakukan orang ketika keinginan mereka dirampas. Mereka masuk ke ruang tamu dan duduk di kursi bersebelahan di meja makan. Kirana secara naluriah meraih tangan suaminya dan meremasnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Suryo menatap mereka selama beberapa detik, dan saya tahu apa yang dia lakukan. Dia membiarkan keheningan melakukan tugasnya. Keheningan, dia tahu itu sama seperti saya. Nini adalah senjata paling kuat dalam persenjataan komandan manapun.
Seseorang yang terbiasa dengan teriakan dan skandal tahu cara membela diri dari mereka. Tetapi tidak ada pertahanan terhadap keheningan. Keheningan memaksa seseorang untuk mendengar pikirannya sendiri. Dan jika pikiran-pikiran itu penuh dengan ketakutan, maka keheningan mengubahnya menjadi raungan. Lalu Suryo berbicara. Dia berbicara kepada putra saya, tetapi dia menatap Kirana. Saya juga pernah menunjukkan trik ini padanya. Bicaralah dengan yang satu. Tapi lihat yang lain. Orang yang Anda lihat akan menjadi lebih takut, karena mereka tidak tahu kapan giliran mereka akan tiba. Dia mulai dari jauh. Dia bertanya kepada Banyu, apakah dia tahu bahwa ayahnya menerima 4 penghargaan negara selama dinasnya, 2 diantaranya dilarang untuk disebutkan di depan umum. Banyu menggelengkan kepalanya dalam diam. Suryo bertanya apakah Banyu tahu bahwa ayahnya terluka 2 kali dalam misi tempur dan pernah dikepung selama 3 hari, hanya dengan 4 prajurit mempertahankan posisi melawan kekuatan musuh yang jauh lebih besar. Dia juga bertanya, apakah keempat prajuritnya selamat hanya karena komandan mereka tidak tidur selama 3 hari dan terus menembak sampai bantuan tiba. Banyu menggelengkan kepalanya lagi, bibir bawahnya mulai bergetar. Suryo melanjutkan. Dia berbicara dengan suara yang tenang dan datar, tanpa emosi atau simpati, hanya menyatakan fakta, seperti seseorang yang membacakan laporan layanan di acara resmi. Tetapi setiap fakta jatuh ke ruang tamu yang sunyi seperti batu yang dilemparkan ke air. Dan riak-riak dari batu-batu ini semakin menyebar, dan saya melihat bagaimana wajah putra saya berubah dengan setiap fakta baru, seolah-olah kulitnya dikupas lapis demi lapis, memperlihatkan apa yang telah tersembunyi di bawah permukaan selama bertahun-tahun. Rasa malu, yang dalam, yang meliputi, yang tak tertahankan. Lalu Suryo diam dan menoleh ke arah saya. Dia bertanya apakah saya punya sesuatu untuk dikatakan. Saya melihat putra saya, melihat pria berusia 38 tahun ini. Dengan tangan gemetar dan mata basah, dia duduk di seberang saya, tampak lebih kecil dan lebih menyedihkan daripada anak laki-laki yang pernah saya gendong dengan lutut lecet. Dan saya berbicara. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya berbicara kepada putra saya, bukan sebagai orang tua yang lembut yang bisa disela dan dikesampingkan, tetapi sebagai seorang ayah, sebagai seorang pria, sebagai seseorang yang memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saya berkata kepada Banyu bahwa saya telah hidup sepanjang hidup saya untuk 2 hal. Untuk prajurit saya dan untuknya. Bahwa saya menyembunyikan kebenaran tentang diri saya darinya, bukan karena saya tidak mempercayainya, tetapi karena saya ingin melindunginya. Bahwa setiap misi saya, di mana dia pikir saya pergi untuk menggambar diagram membosankan di beberapa fasilitas membosankan, sebenarnya adalah operasi dari mana saya mungkin tidak akan kembali. Dan bahwa setiap kali saya pergi, saya meletakkan permen di bawah bantalnya, berdiri di ambang pintu kamarnya, dan melihatnya tidur, dan berpikir bahwa jika saya khawatir, permen ini akan menjadi yang terakhir. Saya akan menyerahkannya padanya. Saya berbicara dan melihat bagaimana air mata mengalir di wajah putra saya. Bukan jenis air mata pria yang tertahan, jenis yang Anda kedipkan dan berpaling, tetapi air mata yang panas dan kekanak-kanakan yang mengalir deras dan tidak bisa dihentikan. Banyu menangis dan tidak menyeka wajahnya, dan air mata menetes ke kemeja mahalnya, meninggalkan noda gelap pada kain. Dan dia tidak menyadarinya, karena semua perhatiannya terfokus pada saya, pada kata-kata saya, pada suara saya, yang mungkin baru pertama kali dia dengar dalam hidupnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa setelah pensiun, saya sengaja hidup miskin dan tenang. Bukan karena saya tidak memiliki kesempatan untuk hidup berbeda, tetapi karena saya ingin menyembunyikannya. Saya menyembunyikannya dari orang-orang dari masa lalu yang bisa menggunakannya untuk membalas dendam pada saya. Saya menyembunyikannya dari dunia di mana mengetahui rahasia orang lain bisa merenggut nyawa Anda. Saya ingin putra saya tumbuh sebagai orang biasa, dengan pekerjaan biasa, keluarga biasa, di kota biasa, di mana tidak ada yang tahu bahwa ayahnya pernah melakukan hal-hal yang membuat orang biasa merasa tidak nyaman. Dan untuk ini, saya mengorbankan segalanya, reputasi, martabat, harga diri. Saya menjadi bukan siapa-siapa agar putra saya bisa menjadi siapa saja. Saya diam dan menatap Kirana. Dia duduk di samping Banyu, gemetar begitu hebat sehingga kursi di bawahnya bergetar
dan mengetuk-ngetukkan kakinya di lantai parket. Maskara di wajahnya benar-benar luntur, mengubahnya menjadi topeng dari film horor murahan. Gaun sutranya ternoda sampahnya, rambutnya acak-acakan, dan dia memegang tangan suaminya dengan kejang, seolah-olah itu adalah satu-satunya jangkar yang menahannya dari tenggelam. Dia menyedihkan, benar-benar menyedihkan, jenis menyedihkan yang tidak membangkitkan simpati, tetapi jijik. Tetapi saya tidak berbicara dengannya. Suryo akan berbicara dengannya, karena apa yang dia siapkan untuknya lebih mengerikan daripada apapun yang bisa saya katakan. NS Suryo bangkit dari kursinya dan mendekati meja. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku bagian dalam jaketnya, meletakkannya menghadap ke atas di atas meja, dan membuka sebuah foto. Di layar ada video yang sama yang diunggah Banyu. Sebuah tangkapan layar di mana wajah saya terlihat jelas. Lutut lecet, pipi basah karena ludah, dan tangan Kirana yang baru saja menendang tongkat. Semuanya dalam kualitas yang sangat baik, pencahayaan yang bagus, karena putra saya, harus diakui, tahu cara merekam dari sudut yang baik. Suryo mengatakan bahwa video itu telah dihapus dari internet, bahwa orang-orangnya telah menemukan dan menghapus semua salinan yang telah menyebar, dan yang asli akan disita dari ponsel Banyu hari ini. Banyu secara naluriah merogoh sakunya, tetapi Aji, yang berdiri di dekat pintu, berdeham sebentar, dan tangan putra saya membeku di tengah jalan dan perlahan kembali ke tempatnya. Kemudian Suryo menoleh ke Kirana dan, untuk pertama kalinya sepanjang malam itu, dia berbicara langsung kepadanya. Dia memanggilnya dengan nama dan patronimiknya, lengkap, resmi, seperti orang memanggil seseorang di ruang sidang sebelum putusan diumumkan, dan suaranya berubah menjadi lebih tenang, lebih datar. Dan dalam keheningan ini, ada konsentrasi beban yang begitu besar sehingga udara di ruangan itu tampak menebal. Dia mengatakan kepadanya bahwa selama 1 jam terakhir, orang-orangnya telah memeriksa situasi keuangan keluarga putra saya. Bukan karena mereka akan memeras atau mengancam, tetapi karena mereka ingin memahami dari mana orang yang hidup dengan gaji rata-rata seorang pegawai negeri mendapatkan uang untuk renovasi desainer, pakaian desainer, dan mobil yang diparkir di garasi gedung ini yang harganya setara dengan apartemen 3 kamar di pusat kota. Dan jawaban atas pertanyaan itu ternyata sangat sederhana dan sangat brutal. Kirana berhenti gemetar. Dia membeku, seperti kelinci yang terkena sorotan lampu depan, dan saya melihat ketakutan baru berkilat di matanya, sama sekali berbeda dari yang dia alami sebelumnya. Sebelumnya, dia takut pada orang-orang ini, seragam mereka, kekuatan mereka, kehadiran fisik mereka. Dan sekarang, dia takut pada apa yang mereka ketahui, dan mereka tahu banyak. Suryo tidak merinci, dia terlalu pintar untuk itu. Dia hanya mendaftar beberapa fakta, yang masing-masing secara terpisah terlihat seperti kesalahan kecil. Tetapi ketika digabungkan, mereka membentuk gambaran yang bisa membuat putra saya kehilangan tidak hanya pekerjaannya, tetapi juga kebebasannya. Pendapatan yang tidak diumumkan, transfer yang meragukan, properti yang terdaftar atas nama pihak ketiga, semua yang telah dibangun Kirana dengan hati-hati untuk hidup mewah dan menghindari tanggung jawab, semua trik kecilnya dan penipuan besarnya, terungkap seperti kartu dalam permainan solitaire. Banyu menoleh ke istrinya dan menatapnya seolah-olah dia baru pertama kali melihatnya. NSE menyadari bahwa dia tidak tahu segalanya. Mungkin dia tahu beberapa hal secara umum, menduga, menutup mata, tetapi dia tidak tahu tingkat keparahan sebenarnya dari apa yang telah dilakukan istrinya di belakang punggungnya. Dan sekarang, ketika orang asing menyuarakan apa yang bahkan ditakuti oleh Banyu untuk dipikirkan dalam hatinya, putra saya menatap istrinya dengan tatapan seorang pria yang telah dihancurkan. Kirana melepaskan tangan suaminya. Dia menarik tangannya secara tiba-tiba, seolah-olah terbakar, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan memejamkan matanya. Saya tidak tahu apakah dia menangis atau hanya bersembunyi dari tatapan yang menusuk dari semua sisi. Tapi saya tidak peduli. Saya sama sekali tidak peduli bagaimana perasaannya. Karena 1 jam yang lalu dia tidak peduli bagaimana perasaan saya ketika saya terbaring di lantai dengan ludah di pipi saya. Dimas masuk ke ruang tamu dan berdiri di samping Suryo. Dia menatap Banyu dan berbicara, suaranya berat seperti batu. Dia berkata kepada putra saya
bahwa audit departemennya akan dimulai besok pagi. Audit yang komprehensif dan teliti yang akan memeriksa setiap dokumen, setiap tanda tangan, setiap angka selama beberapa tahun terakhir. Dan penyelidikan ini tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi malam ini, karena orang-orang dengan status seperti Dimas tidak menyalahgunakan posisi mereka untuk menyelesaikan masalah pribadi. Penyelidikan diperintahkan karena ada alasan, dan alasan itu muncul ketika diketahui bahwa seorang karyawan yang dia percayai tinggal di dekatnya dan menyembunyikan sumber pendapatannya. Banyu menutupi wajahnya dengan tangannya, dan bahunya bergetar. Dan saya menyadari bahwa dia tidak lagi menangis karena malu atas apa yang telah dilakukannya pada saya, tetapi karena ngeri atas apa yang menunggunya besok. Karier, posisi, gaji, semua yang menopang kehidupan indah yang telah dibangun Kirana, untuknya semuanya runtuh saat ini, di depan matanya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Suryo memberinya beberapa detik, dan kemudian dia mengatakan hal terakhir yang paling menakutkan. Dia mengatakan bahwa semua materi dan bukti pelanggaran keuangan keluarga putra saya telah diserahkan ke pihak berwenang yang relevan, bahwa prosesnya telah dimulai, dan hanya ada satu orang di ruangan ini yang dapat menghentikannya. Dia menatap saya. Keheningan yang mengikuti kata-kata ini begitu berat sehingga saya merasa seolah-olah dinding ruang tamu telah bergeser beberapa sentimeter. Banyu menurunkan tangannya dari wajahnya dan menatap saya dengan mata merah basah. Kirana juga menurunkan tangannya dari wajahnya dan menatap saya. Dan di mata mereka berdua, saya melihat hal yang sama, keputusasaan. Keputusasaan yang liar dan tanpa batas dari orang-orang yang akhirnya menyadari apa yang telah mereka lakukan dan apa artinya bagi mereka. Kirana merosot dari kursinya dan mendapati dirinya berlutut di lantai, tepat di tengah ruang tamu, di lantai parket yang sama yang tidak diizinkannya saya injak dengan sandal jepit. Dia merangkak ke arah saya dengan berlutut, tangannya terulur, mulutnya terdistorsi, dan kata-kata yang belum pernah saya dengar darinya sebelumnya keluar. Ayah, dia memanggil saya ayah. Dia, yang selama 3 tahun tidak pernah memanggil saya dengan nama depan atau patronimik saya, tetapi hanya berbicara kepada saya dengan perintah singkat, seperti seorang pelayan, sekarang berlutut dan berteriak, "Ayah, maafkan saya, kami tidak bermaksud. Ini adalah kesalahpahaman. Kami hanya bercanda. Ayah, tolong." Banyu berlutut di samping istrinya. Putra saya, anak laki-laki saya, bayi saya, berlutut di lantai parket yang berharga, menatap saya, dan wajahnya persis sama seperti ketika dia masih kecil. Ketika dia memecahkan sesuatu yang berharga dan berdiri di depan saya, matanya menunduk karena rasa bersalah, menunggu hukuman. Hanya saja saat itu, vas yang pecah bisa diganti dengan yang baru, dan apa yang dia pecahkan hari ini tidak akan pernah bisa direkatkan kembali. Dia menggumamkan sesuatu tentang gerhana, bahwa dia berada dalam semacam gerhana, bahwa dia tidak mengerti apa yang dia lakukan, bahwa Kirana telah menjebaknya, bahwa dia lemah, bahwa dia idiot, bahwa dia tidak pantas menjadi putra saya. Dia meraih tangan saya dan menekannya ke wajahnya yang basah karena air mata. Dan saya merasakan air mata yang panas dan mengalir di jari-jari saya. Dia terisak dan mengulangi hal yang sama. "Maafkan saya, ayah. Maafkan saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa kalian. Saya minta maaf." Saya menatap mereka, pada 2 orang yang berlutut ini di ruang tamu desainer mereka yang mewah, memohon pengampunan saya. Dan saya merasakan kekosongan yang aneh dan asing di dalam diri saya. Bukan kemarahan, bukan kepuasan, bukan kemenangan, tetapi kekosongan. Seolah-olah tempat di dada saya yang pernah menampung cinta untuk putra saya telah terbakar habis, hanya menyisakan ruang tamu. Suryo berdiri di dekat jendela, diam-diam menatap saya. Aji dan Dimas berdiri di ambang pintu, juga menatap saya. Mereka menunggu keputusan saya seperti biasa, seperti bertahun-tahun yang lalu ketika saya memberikan perintah yang bergantung pada kehidupan manusia. Hanya saja sekarang, kehidupan putra saya sendiri yang bergantung pada perintah saya. Dan saya tetap diam. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup saya tidak tahu perintah apa yang harus diberikan. Ia duduk di sofa dan menatap putra dan istrinya yang berlutut di hadapan saya.
Saya berpikir tentang bagaimana kehidupan terkadang berputar dengan cara yang bahkan ahli strategi paling berpengalaman pun tidak dapat memprediksinya. 1 jam yang lalu, saya terbaring di lantai yang sama ini, terhina dan hancur, dengan ludah orang lain di pipi saya dan lutut memar. Dan sekarang mereka berlutut di hadapan saya. Air mata mereka menetes ke lantai parket yang sama yang menjadi sumber semua ini. Kirana terus merangkak ke arah saya, mengulurkan tangannya dan tersedak kata-kata yang keluar seperti air terjun, tidak jelas, histeris, bercampur dengan isak tangis dan rengekan. Dia bersumpah, dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Bahwa dia mengerti segalanya. Bahwa dia akan merawat saya sendiri, bahwa dia akan menyiapkan tempat tidur saya di kamar terbaik, bahwa dia akan memasak sarapan dan makan malam untuk saya dan menyajikannya di piring terbaik. Dan bahwa dia akan memohon pengampunan saya setiap hari selama sisa hidupnya. Asalkan saya memberitahu orang-orang ini untuk menghentikan apa yang telah mereka mulai. Saya mendengarkannya dan berpikir, sungguh makhluk yang aneh manusia itu. 1 jam yang lalu, wanita ini menganggap saya sebagai kotoran di bawah kakinya. Dia membenci kehadiran saya, meringis melihat saya, bahkan meludahi saya. Dan sekarang dia siap mencium tangan saya dan bersujud di hadapan saya hanya karena dia menyadari bahwa orang-orang dengan kekuasaan dan uang berdiri di belakang saya. Bukan karena dia merasa malu, bukan karena dia tiba-tiba menyadari bahwa saya adalah manusia yang hidup dengan perasaan dan martabat, tetapi karena dia menyadari bahwa saya bisa berguna baginya, atau yang lebih penting, berbahaya. Dan pemahaman ini memadamkan sisa keraguan terakhir dalam diri saya. Jika dia telah berlutut di hadapan saya dan mengatakan yang sebenarnya. Jika dia berkata, Baskara Adiwijaya, saya kejam, saya tidak manusiawi, saya tidak punya alasan, dan saya tidak meminta pengampunan, karena hal seperti itu tidak bisa dimaafkan. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya malu. Jika dia mengatakan sesuatu yang tulus, sesuatu yang datang dari hati, dan bukan dari ketakutan kehilangan uang dan status, mungkin saya akan memikirkannya. Mungkin sesuatu di dalam diri saya akan bergetar dengan belas kasihan. Tetapi dia tidak mengatakan apapun yang tulus. Setiap kata yang dia ucapkan penuh perhitungan. Setiap air matanya adalah air mata ketakutan, bukan penyesalan. Dan saya melihatnya sejelas, saya pernah melihat wajah prajurit saya ketika mereka berbohong kepada saya selama interogasi. Saya selalu bisa melihat kebohongan. Itu adalah anugerah dan kutukan saya. Banyu menangis dengan tulus. Saya merasakannya. Matanya nyata. Rasa malunya nyata. Dan jauh di dalam dirinya, sesuatu yang mirip dengan kebangkitan telah terjadi. Seolah-olah dia telah tidur selama 38 tahun dan tiba-tiba terbangun melihat seperti apa hidupnya sebenarnya. Tetapi bahkan air matanya yang tulus tidak dapat menghapus apa yang telah dilakukannya. Bukan fakta bahwa dia membiarkan istrinya meludahi saya, tetapi fakta bahwa dia merekamnya, tertawa, dan mengunggah video itu ke internet agar orang asing juga bisa menertawakan ayahnya. Ada hal-hal yang tidak bisa dilewati. Bagaimana Anda bisa tidak melewati jurang? Anda bisa berdiri di tepi dan melihat ke seberang, tetapi Anda tidak bisa mengambil langkah mundur. Saya melepaskan tangan Banyu yang memegang wajah saya. Saya melepaskannya dengan lembut tapi tegas. Dia menatap saya, dan saya melihat secercah harapan di matanya, harapan yang putus asa, tipis, dan rapuh dari seorang anak yang menunggu ayahnya berkata, "Tidak apa-apa, ayah tidak marah." Dan saya harus memadamkan harapan ini. Saya mulai berbicara, suara saya datar, meskipun di dalam diri saya ada badai. Ia berkata kepada putra saya bahwa saya mencintainya, bahwa saya mencintainya setiap hari selama 38 tahun terakhir, bahwa saya mencintainya dari langkah pertamanya dan kesalahan pertamanya, bahwa saya mencintainya ketika dia menikah di laut, dan ketika dia membawa saya pulang dari rumah sakit setelah stroke, bahwa saya mencintainya bahkan ketika dia berdiri di ambang pintu dengan telepon di tangannya dan tertawa, karena cinta kebapakan adalah penyakit yang tidak ada obatnya dan tidak bisa mati darinya, tetapi bisa membuat kita menderita tanpa akhir. Banyu mendengarkan dan menangis. Dan saya melihat
bagaimana harapan di matanya menyala dengan setiap kata saya tentang cinta, dan dia hampir percaya bahwa saya akan memaafkannya, bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa ayah itu baik dan akan memaafkan segalanya, seperti yang selalu dilakukannya. Dan kemudian saya berkata, tetapi. Dan kata pendek ini jatuh di antara kami seperti pisau, memutuskan benang harapan tipis yang digantungkan putra saya. NS saya mengatakan kepadanya bahwa cinta dan pengampunan adalah dua hal yang berbeda. Bahwa saya akan mencintainya sampai napas terakhir saya, karena itu bukan pilihan saya, tetapi esensi saya. Itu adalah sesuatu yang tertanam dalam setiap ayah, dan tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri, tidak peduli seberapa besar keinginan seseorang. Tetapi, saya tidak bisa memaafkan apa yang telah dilakukannya. Bukan karena saya tidak mau, tetapi karena saya tidak punya hak. Karena jika saya memaafkan ludah di wajah saya, dan kamera di tangan putra saya yang tertawa, maka saya akan mengkhianati diri saya sendiri. Saya akan mengkhianati anak-anak yang saya ajari bahwa martabat adalah satu-satunya hal yang tidak bisa Anda serahkan secara sukarela. Saya akan mengkhianati ingatan tentang siapa saya sepanjang hidup saya. Saya bangkit dari sofa, bersandar pada tongkat baru saya, dan berdiri, lutut. Saya berderak, punggung saya sakit. Tetapi saya berdiri tegak, seperti saya pernah berdiri di depan barisan yang berbaris, dan menatap putra saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak lagi punya putra, bahwa sejak saat itu, Banyu tidak ada lagi bagi saya. Bukan karena saya membencinya, tetapi karena anak laki-laki yang saya besarkan dan cintai meninggal pada saat dia menekan tombol rekam di ponselnya dan tertawa, anak laki-laki itu tidak bisa melakukan itu. Anak laki-laki yang menangis ketika dia menemukan merpati yang terluka di jalan dan membawanya pulang, terbungkus jaketnya. Anak laki-laki yang berlari ke arah saya di malam hari saat badai petir, meringkuk di sisi saya dan berbisik, "Ayah, aku takut." Dan saya memeluknya dan mengatakan kepadanya bahwa selama saya ada, tidak ada yang perlu ditakuti. Anak laki-laki itu tidak ada lagi. Dan pria yang berlutut di hadapan saya sekarang adalah orang asing. Banyu berteriak, bukan menangis, bukan tersedak, tetapi berteriak. Seperti orang berteriak karena rasa sakit fisik akibat patah tulang. Dia meraih sudut mulut saya dan mulai mengulangi satu kata, "Ayah." Berulang-ulang, seperti piringan hitam yang rusak. "Ayah, ayah, ayah." Dan setiap kata yang diucapkannya seperti pukulan palu pada paku, mendorong rasa sakit semakin dalam. Tetapi saya tidak mundur. Karena seorang komandan tidak pernah mundur dari perintahnya, tidak peduli seberapa besar perintah itu merobek jiwanya. Saya melepaskan tangannya dari jaket saya, mencondongkan tubuh ke arahnya, dan dengan lembut mengucapkan hal terakhir yang ingin saya katakan. Saya mengatakan bahwa saya meninggalkan apartemen ini untuknya. Saya tidak membutuhkan apa-apa darinya, tidak ada uang, tidak ada harta benda, tidak ada panggilan, tidak ada kunjungan, bahwa saya memiliki keluarga yang nyata, anak didik saya, putra-putra dekat saya, yang tidak akan pernah membiarkan orang asing meludahi saya, dan yang, selama 20 tahun keheningan, tidak pernah melupakan saya bahkan untuk sehari pun. Saya berdiri tegak, berbalik, dan berjalan menuju pintu keluar. Di belakang saya, putra saya berteriak, dan istrinya menangis terseduh-seduh. Dan suara-suara ini mengikuti saya menyusuri koridor sampai ke pintu depan, seperti kawanan anjing yang mencakar ujung jaket saya, menarik saya kembali. Setiap langkah lebih sulit daripada apapun yang pernah saya alami, bahkan ketika saya membawa Dimas yang terluka sejauh 4 kilometer melalui lumpur di bawah tembakan, karena saat itu saya sedang menuju orang-orang saya. Saya akan menyelamatkan mereka, dan setiap langkah membawa saya lebih dekat ke kehidupan. Dan sekarang, setiap langkah membawa saya menjauh dari satu-satunya orang di dunia ini yang rela saya berikan nyawa saya. Suryo berjalan di samping saya, sedikit di belakang, melindungi saya, seperti yang selalu dilakukannya. Dalam setiap operasi, setiap pertempuran, Aji dan Dimas berjalan di depan. Kami meninggalkan apartemen, pintu dibanting di belakang kami, memotong teriakan dan isak tangis, dan koridor menjadi sunyi. Saya berhenti, bersandar pada tongkat saya dengan kedua tangan, dan memejamkan mata.
Saya butuh sedetik. Sedetik untuk bernapas. Sedetik untuk menahan apa yang menggelegak, mengancam akan merobek saya. Suryo meletakkan tangannya di bahu saya, tangan yang berat, hangat dan dapat diandalkan dan berkata, "Diam." Begitu pelan sehingga hanya saya yang bisa mendengar. "Bapak, mobil ada di bawah, ayo pulang." Saya membuka mata dan bertanya, "Ke rumah mana?" Dia menjawab, "Ke rumah saya punya kamar, kamar Anda. Kamar itu sudah lama menunggu Anda." Saya menatapnya dan melihat apa yang belum pernah saya lihat di mata putra saya selama 3 tahun. Saya melihat rasa hormat yang tulus, dalam, dan tanpa pamrih dari seorang pria kepada pria lain. Bukan ketakutan, bukan perhitungan, bukan kewajiban, tetapi rasa hormat yang bercampur dengan cinta yang hanya ditempa dalam api dan tidak dapat dipalsukan. Kami menuruni tangga dan keluar ke malam yang dingin. Mobil-mobil hitam dengan kaca gelap diparkir di luar, dan para sopir berdiri di dekat pintu mobil yang terbuka, menunggu. Salah satu dari mereka, seorang pemuda, melihat saya dan memberi hormat. Saya tidak tahu siapa yang memberitahunya tentang saya, tetapi dia memberi hormat kepada lelaki tua dengan kemeja pudar dengan ketulusan yang membuat mata saya perih, dan saya masuk ke mobil. Suryo duduk di samping saya. Sopir menutup pintu, dan kami pergi. Saya melihat keluar jendela, ke kota malam, ke lampu jalan, ke jendela-jendela gelap rumah-rumah tempat orang-orang tidur, dan saya berpikir bahwa di suatu tempat di lantai atas, di sebuah apartemen terang yang direnovasi dengan gaya modern, putra saya dan istrinya sedang duduk di lantai di antara pecahan kristal dan noda sampanye, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Saya meninggalkan mereka apartemen, perabotan, peralatan, semua pernak-pernik mahal yang demi itu, kirana mengubah hidup seorang lelaki tua menjadi neraka. Saya melemparkan kunci ke lantai seperti tulang untuk anjing. Tersedaklah dengan pernak-pernik Anda. Hiduplah di apartemen indah Anda dengan dinding dan lantai yang indah. Dan setiap hari, lihatlah pintu di ujung koridor dan ingatlah bahwa di balik pintu itu ada orang yang Anda buang seperti sampah. Dan orang itu ternyata satu-satunya hal yang berharga di rumah Anda, dan Anda tidak menyadarinya. Mobil melaju melalui jalan-jalan malam, dan Suryo diam, karena dia mengerti bahwa saat ini saya tidak butuh kata-kata. Saya butuh keheningan. Keheningan yang sama, di mana Anda bisa mendengar satu kehidupan berakhir, dan kehidupan lain dimulai di dalam diri Anda. Saya berusia 74 tahun. Punggung saya sakit, kaki saya lemah, dan saya tidak bisa berjalan 10 langkah tanpa tongkat. Tetapi saya memiliki orang-orang yang berdiri ketika saya memasuki ruangan. Orang-orang yang siap datang pada panggilan pertama, siang atau malam. Orang-orang yang memanggil saya Bapak, dan bagi mereka, kata itu berarti lebih dari semua gelar dan penghargaan. Dan putra saya kehilangan segalanya pada saat dia menekan tombol rekam di ponselnya. Dia tidak kehilangan uang atau status. Dia kehilangan ayahnya. Dan itu adalah kehilangan yang tidak ada asuransinya dan tidak ada air mata yang bisa menggantikannya. Mobil berhenti di depan sebuah rumah yang bagus di lingkungan yang tenang. Suryo keluar terlebih dahulu, berkeliling mobil, dan membuka pintu untuk saya. Dia mengulurkan tangannya dan membantu saya keluar. Kami masuk ke dalam gedung, naik lift ke lantai 3, dan dia membuka pintu apartemennya. Lampu yang hangat menyala di koridor. Baunya bersih dan nyaman. Suryo membawa saya menyusuri koridor dan membuka pintu kamar. Itu adalah kamar yang luas dan terang dengan jendela besar, tempat tidur yang nyaman, rak buku di dinding, kursi berlengan yang nyaman di dekat jendela, dan karpet yang hangat di lantai. Ada sebuah foto berbingkai di meja nakas, dan saya mendekat dan melihat bahwa itu adalah foto lama. Saya berdiri di sana dengan seragam militer, muda, kuat, dengan bahu lebar, dan di sekeliling saya ada para pemuda, para prajurit, anak-anak saya, dan mereka semua tersenyum, dengan kilatan bahagia di mata mereka. Suryo berdiri di ambang pintu dan menatap saya. Saya menoleh padanya, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara saya tercekat. Untuk pertama kalinya dalam malam yang panjang dan mengerikan itu, suara saya gagal. Saya berdiri di tengah ruangan yang telah menunggu saya selama bertahun-tahun, dalam keheningan karena kata-kata yang tersangkut di antara tenggorokan dan hati saya tidak dapat keluar. Suryo mendekat, memeluk saya dengan erat,
Dalam diam seorang pria dan mengucapkan satu kalimat yang membuat dinding terakhir di dalam diri saya runtuh. Selamat datang di rumah Bapak, Nanda tidak akan pernah sendirian lagi. Saya berdiri dalam pelukan seorang pria yang tidak memiliki ikatan darah dengan saya, tetapi yang lebih dekat dengan saya daripada putra kandung saya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa bahwa saya berdiri di tanah yang kokoh, bahwa saya memiliki rumah, bahwa saya bukan gelandangan, bukan beban, bukan noda di karpet orang lain, bahwa saya adalah seorang komandan, dan prajurit saya ada di samping saya, dan selama mereka ada di samping saya, tidak ada lagi yang perlu saya takuti. Entahukah Anda, apa hal terburuk tentang usia tua? Bukan penyakit atau kelemahan. Hal terburuk adalah ketika orang yang Anda cintai mengkhianati Anda. Tetapi tahukah Anda apa yang terbaik? Yang terbaik adalah ketika orang-orang yang Anda besarkan bukan dengan darah, tetapi dengan jiwa, menjadi keluarga sejati Anda. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tidur nyenyak, tanpa mimpi, dan tanpa rasa sakit. Teman-teman sekalian, jika cerita ini menyentuh hati Anda dalam-dalam, jika Anda merasakan ada yang tercekat di tenggorokan atau mata Anda perih, berarti Anda adalah orang yang hidup, orang yang nyata, dengan perasaan. Ini adalah cerita tentang betapa mudahnya kita melupakan mereka yang telah memberikan segalanya kepada kita, tentang bagaimana kita terbiasa dengan mereka yang mencintai kita dan berhenti memperhatikan mereka, dan tentang bagaimana keluarga sejati tidak selalu mereka yang memiliki ikatan darah, tetapi mereka yang berdiri di samping kita ketika seluruh dunia berpaling. Hargai orang tua Anda selagi mereka masih hidup. Telepon mereka bukan karena keharusan, tetapi karena Anda mau. Katakan kepada mereka bahwa Anda mencintai mereka, jangan menundanya sampai besok, karena besok mungkin tidak akan pernah datang. Dan ingatlah bahwa lelaki tua yang Anda lihat setiap hari, dan yang Anda anggap biasa seperti perabot rumah tangga pernah menggendong Anda di tangannya, begadang semalaman, dan siap memberikan nyawanya untuk Anda.